Assalamualaikum sobat semuanya. Selamat datang di MH Channel. Di sini kami akan membagikan video mengenai binasanya kaum Sodom dan awal mula LGBT. Kisah ini dimulai ketika Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim untuk pergi menuju negeri Sodom di dekat Laut Mati di Yordan, karena Allah telah memilihnya sebagai Nabi dan Rasul-Nya yang diutus kepada negeri tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke Sodom serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, dan di samping itu, mereka juga mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di muka bumi. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihi salam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya, ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mengira bahwa mereka adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, tetapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihi salam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim, bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Para malaikat pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sodom, hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut melihat mereka, ia sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut, hingga akhirnya istrinya itu keluar dari rumah dan memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu.
Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina." Quran Surah Al-Hijr ayat 68-69. Nabi Lut juga mengingatkan mereka, bahwa Allah telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya, akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu, Nabi Lut tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran Surah Hud ayat 80. Saat itulah, para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut, dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surah Hud ayat 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah, karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih." Quran Surah Az-Zariyat ayat 37. Semoga kita selalu terjaga dari perbuatan buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jangan lupa terus dukung channel ini, agar dapat berkembang dan dapat memberikan cerita menarik lainnya.